Ada pot yang besar. Tidak hanya tidak bisa merebus angsa, untuk menunjukkan harga diri sendiri, juga mendorong satu keluarga ke ambang kehancuran. Ibu sudah benar-benar emosi. Aku bukannya sudah menjaga gengsimu. Omongan yang bagus tidak diulang dua kali. Bla bla bla. Di waktu senggang ayah mencoba memberikan uang untuk menenangkan. Hanya kurang surat tanah rumah aja yang dimasukkan ke dalam. Tapi potnya dilembutin atau dikasarin juga tidak mempan. Ibu hanya bisa menelpon orang. Anak pertama bergegas datang dengan buru-buru. Pada akhirnya juga tidak berguna. Tidak ada pilihan lain selain menggunakan becak barang. Membawa pot besarnya ke rumah baru. Hadiah ini terlalu unik. Pacarnya mengira ini adalah steam kuah dengan sibuknya dia membuka penutup kualinya. Ternyata bukan kejutan melainkan ketakutan. Ternyata adik laki-laki si Meng bersembunyi di dalam. Dia adalah anak yang menderita autis. Di dunianya, segala hal harus sama seperti pesawat ruang angkasa. Berjalan dengan jalur yang sudah ada. Jika terjadi penyimpangan, ia bersembunyi di pot berisolasi diri dengan dunia luar. Kali ini karena kakaknya mempunyai pacar dan pindah dari rumah. Si Meng menganggap hidup yang seimbang telah dihancurkan. Jadi dia bersembunyi di pot besar itu selama 8 jam. Di bawah keseimbangan kakaknya, 3 orang hidup bersama. Si Meng memiliki cara hidup yang ketat, dan membuat bundaran putaran untuk mereka bertiga. 1 minggu 7 hari tiap hal harus mengikuti rencana untuk menyelesaikannya. Pertama, tiap hari harus bangun tepat waktu. Setiap orang punya waktu untuk mandi. Bahkan takaran pasta gigi juga ada standarnya. Tiap hari makan harus mengikuti menu 1 minggu. Letak piring harus sesuai dengan rumus fisika. Nonton TV juga nonton acara yang direncanakan. Biarpun sangat bosan tetap tidak boleh ganti siaran. Si Meng punya kelemahan yaitu tidak boleh disentuh orang. Jika disentuh, si Meng akan manik. Damei yang belum sepenuhnya bangun di pagi hari, sudah mendapatkan masalah seperti ini. Tamparan diberikan oleh si Meng. Untung sifatnya tidak semena-mena. Melihati si Meng yang sakit jadi tidak mempermasalahkannya. Hari berlalu. Kakak dan pacarnya juga memakluminya. Sampai suatu hari, karena tisu di toilet tidak diganti, si Meng menerobos ke kamar kakaknya untuk bertanya. Sama sekali tidak peduli dengan 2 orang yang sedang push up di ranjang. Pacarnya sangat marah. Sudah tidak bisa tahan lagi dengan kehidupan begini. Lalu putus dengan kakaknya dan pindah dari rumah ini. Keseimbangan dulu dihancurkan lagi. Kakaknya yang frustasi hanya bisa menenangkan si Meng. Setelah itu hidup mereka 2 hancur. Tidak ada lagi yang menyuruh mereka bangun. Tidak ada sarapan yang enak. Kakaknya juga menjadi sangat hancur. Si Meng memutuskan demi kakaknya yang menjaganya dari kecil. Melakukan sedikit hal. Ada tabel seperti ini. Dalamnya terdapat 13 pertanyaan. Contohnya seperti makan pangsit. Apakah kamu suka makan yang isinya sayur asam atau sayur adas? Tahun baru pergi ke rumah mertua atau pulang ke rumah sendiri? Untuk menguji suami, apakah bisa ke pinggiran air jalan bersama mertua? Si Meng setiap melihat wanita pasti menyuruh orang isi tabel tersebut. Ini bukan marketing. Ternyata adalah si Meng yang mengidap autis. Sedang mencari pasangan untuk kakaknya. Dia jenius dalam menghitung. Setiap kali menyelesaikan masalah melalui berhitung. Jadinya menganggap, wanita yang bisa menerima hobi dan kebiasaan kakak adalah pasangan terbaik kakaknya. Saat dia mengambil hasil survei dari 5 desa terdekat, dan memberikannya kepada kakaknya. Kakaknya pun berkata, pacaran tidak punya jawaban yang standar. Yang diandalkan adalah perasaan dari 2 orang. Seperti 2 buah magnet. Jika sekutub maka akan saling menolak. Jika tidak sama baru akan saling menarik. Setelah itu si Meng seperti sudah mengerti. Jadi dia mencari yang dulu. Wanita yang sifatnya tidak semena-mena itu. Karena sepertinya IQ-nya tidak tinggi. 1 pertanyaan pun tidak ada yang benar jawabannya. Ini pasti akan sangat cocok dengan kakak. Damei terharu oleh pria di depan matanya ini. Memutuskan untuk membantunya mengabulkan permintaan kakaknya. Damei yang baik hati. Menjadi teman baik si Meng. Damei berkata kepada si Meng. Kadang harus tidak menghiraukan waktu. Menikmati indahnya hidup dengan secukupnya. Dia juga berniat tetapi tidak berniat menyentuh si Meng. Biarkan dia mengundurkan kewaspadaannya terhadap dunia luar. Pada akhirnya Damei jatuh ke parit. Damei penuh ceria dengan kehidupan. Berbagi ke si Meng tentang musik yang disukainya.
Si Meng menerima niat baik Damei dengan muka yang menjijikkan. Merasakan dunia yang tidak sama, Damei mengundang Si Meng bertamu ke rumahnya. Dia tidak pernah ke kamar yang begitu tidak beraturan. Tetapi tiap sudut dipenuhi dengan tanda kehidupan. Si Meng bersama teman baik Damei. Bersama bermain game, tidak ada yang menganggapnya aneh. Damei beritahu Si Meng. Tampak bahagia dari luar bukan berarti tidak ada kesedihan dalam diri. Dan orang yang bersedih tidak berarti dalam diri tidak ada keindahan dan harapan. Jadi harus dirasakan dengan hati, bukan menilai dari luar. Saat ini Si Meng tidak pulang tepat waktu. Kakaknya sudah mencarinya di mana-mana. Saat Si Meng pulang ke rumah memberitahu kakak Damei adalah gadis yang baik. Dan memohon kakaknya untuk berkencan dengannya. Kakaknya tidak setuju. Menganggap Si Meng hanya bisa menghancurkan masalah. Abang ingin punya hidup sendiri. Meninggalkan rumah ini tanpa peduli dengan permohonan Si Meng. Si Meng merasa dunianya hancur lagi dan bersembunyi di pot besar itu. Tapi kali ini dia tidak menyerah. Rencana baru sedang diam-diam beraksi. Kamu pernah lihat gak kencan seperti ini? Prianya datang dengan terbungkus karung. Ternyata ini semua adalah rencana oleh adik yang menderita autis. Tujuannya hanya satu. Berharap kakaknya yang menjaganya dari kecil bisa bahagia. Damei dan kakaknya berjumpa dengan canggung. Di bawah rencana Si Meng, melodi yang romantis berputar. Diberikan bunga mawar yang cerah. Api yang hangat menjadi api kecil di pinggiran jalan. Dua orang menikmati makan malam romantis yang sesuai direncanakan. Di dalam hati Damei berterima kasih kepada Si Meng. Kakaknya malah memasang muka sembelit. Meskipun dalam hatinya terharu tapi rasanya sangat tidak senang. Setelah makan malam Damei pergi dahulu. Mereka bahkan tidak jatuh dalam cinta. Semua ini lari dari rencana Si Meng. Si Meng saat ini bagai pesawat luar angkasa yang tersesat. Sama sekali hilang arah. Si Meng tidak tahu harus gimana. Dia berlari tanpa memperdulikan segalanya. Bersembunyi di pot besar lagi. Kakaknya juga pasrah. Si Meng berkata kepada kakaknya. Karena dia sendiri menderita autis. Takut bahwa dia menjadi beban keluarga. Dan Damei yang baik hati tidak jijik dengan dirinya. Berharap mereka berdua bisa bersama. Kakaknya akhirnya mengerti. Adiknya sedang memberi dengan caranya sendiri. Tidak disangka saat ini Damei muncul. Dia memberitahu Si Meng. Sebenarnya kami selalu ada. Hanya kamu yang selalu bersembunyi. Tangannya pelan-pelan menyentuh tangan Si Meng. Si Meng perlahan merasa rileks. Keluar dari dunianya sendiri. Di dunia tiap 10.000 anak, ada 5 anak yang menderita autis. Mereka seperti bintang di langit yang bersinar di malam hari. Tidak bisa disentuh. Hari ke hari berjalan sesuai jalurnya. Asalkan kita lebih pengertian kepada mereka. Sedikit memaklumi, pintu itu akan terbuka untukmu.